Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu tentang penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Ingat kembali mengenai macam-macam kata hubung karena ini masih sangat berhubungan dengan materi hari ini. Jadi dalam penarikan kesimpulan, sebuah argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar sehingga kesimpulannya juga benar. Disusun dari baris demi baris dari atas hingga ke bawah hingga diperoleh kesimpulan yang sah. Jadi ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan logika matematika yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah modus ponen. Ini yang perlu kita ingat. Dia ditandai dengan pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Jadi ingat, dia pertama notasinya itu jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah pernyataan tunggal. Nah, sehingga didapat dia konklusinya adalah yang berbeda. Dalam hal ini dia adalah pernyataan Q ya, karena yang berbeda disitulah Q. Sebagai contoh ada premis 1, jika Najwa siap rajin baca buku maka Najwa siap cerdas, dan premis 2-nya Najwa siap rajin baca buku. Dari premis 1 diketahui dia berbentuk implikasi, yaitu jika maka. Berarti pernyataan P-nya adalah Najwa siap rajin baca buku dan pernyataan Q-nya adalah Najwa siap cerdas. Nah, dari sini kan ada yang sama adalah pernyataan P kan ya, Najwa siap rajin baca buku. Berarti konklusinya adalah pernyataan Q, yaitu Najwa siap cerdas. Jadi pokoknya lihat aja ya, dia yang mana yang berbeda itulah dia konklusinya. Dan ini adalah tabel kebenarannya, itu ada implikasi ditambahkan dengan pernyataan P. Dan yang kedua adalah modus tollens. Dia ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Itu jika P maka Q dan premis 2-nya adalah negasi Q. Konklusinya adalah negasi P. Ingat, dia yang berbeda ya, yang merupakan kesimpulannya. Contohnya ada premis 1, jika BBM naik maka ongkos bis naik. Premis 2, ongkos bis tidak naik. Berarti pernyataan P-nya BBM naik dan pernyataan Q ongkos bis naik. Jadi dia berbentuk sama seperti modus tollens. Kita bisa menyimpulkan bahwa konklusinya adalah BBM tidak naik. Jadi yang berbeda ya jawabannya. Berikut adalah tabel kebenarannya. Implikasi ditambahkan dengan negasi dari pernyataan tunggal Q. Yang terakhir adalah silogisme, ditandai dengan adanya 2 pernyataan majemuk implikasi, P implikasi Q, Q implikasi R. Konklusinya adalah P implikasi R, atau jika P maka R. Seperti pada contoh berikut ini, jadi dia ada premis 1 berbentuk implikasi jika P maka R, premis 2-nya berbentuk jika Q maka R. Jadi dia ada 3 pernyataan tunggal yang digabungkan menjadi 2 pernyataan majemuk. Konklusinya adalah P maka R, jika P maka R ya. Jadi dia yang berbeda disatukan atau yang sama dihilangkan. Jadinya jika pintu perlintasan kereta api ditutup maka akan terjadi kemacetan lalu lintas. Pokoknya ingat aja yang berbeda jadikan konklusi. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk mengartikan premisnya itu dalam bentuk apa pernyataannya, pernyataan P-nya apa, Q-nya apa, dan R-nya apa. Biasanya pada premis 2 itu dipakai kembali pernyataan Q yang di atasnya. Yang di atasnya itu yang pada premis 1-nya. Jadi jangan sampai lupa dia ada 3 pernyataan majemuk. Yang ketiganya kita sebut sebagai R atau boleh huruf lain. Dan untuk tabel kebenarannya ini dicari satu-satu dari P implikasi Q, kemudian Q implikasi R, dan P implikasi R, kemudian ditambahkan ya. Oke, maaf salah nih. Oke, jadi kita lihat dulu kuisnya. Kalau sudah paham, ini adalah persoalan dan kalian bisa mengerjakannya di rumah. Kalau sudah dapat jawabannya, jangan lupa tag Instagram kami @groundmath. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.